bangsa Belanda. Mampu betul dan pak boleh lari sokong beli aku si pok beli pokok si pok beli pokok sampai lebih tingginya. Ojo pokoknya ya aku pakai kita bikin luka di benda pak boleh lari ojo aku si pok beli pokok kan coba main pokok. Ini kita ya. Jadi narkoba bikin tapi apa hanya bikin ompong? Tidak, narkoba juga bikin kop. Apa? Kop? Otak kop. Ya, narkoba bisa masuk ke para pemuda atau remaja karena dimulai dari kenakalan remaja. Nah, kalian sudah harus tahu bahwa narkoba singkatan dari narnya apa? Narkotika. O-nya apa? Banyak apa, Mas? Banyak titik lainnya. Narkoba, bikin kasih garis bawah biar kalian gampang mudah gitu ya. Bikin narkotika bikin apa? Santai, depresan. Kata dari depresi itu santai. Karut kesenangan berlebihan. Narkotika, halusinasi, kesenangan berlebihan itu baru narkotik. Contohnya ada daun ganja. Kenapa bikin santai berlebihan? Setelah mbok sedot, bikin kamu ketawa. Fly Terus memasuki dunia lambat. Wah, dunianya lambat. Apa-apa ya awan. Padahal awan-awan seperti itu, otak bikin awan-awan terus, bikin lambat terus, lama-lama seperti komputer itu loading lama lul. Lawannya depresi adalah apa nih? Semangat. Stimulan, bener semangat yang lebih banget. Namanya stimulan itu makin kuat super. Mas tuh pengen kuatnya apa? Main musik tanpa henti. Terus dikasih apa tuh? Salah satunya apa jenisnya? Sabu-sabu. Pernah dengar ya? Ada banyak oknum artis kena sabu-sabu, ya kan? Sebutnya artis apa? Artis yang kena narkoba. Siapa? Artis yang kena narkoba. Mas Tatu juga main musik berapa hari, Mas? Kuat pakai sabu. 5 hari tanpa tidur, tanpa makan. Manusia kuat nggak 5 hari tanpa tidur tanpa makan? Manusia normal. Mas Tatu jadi kuat, strong, main musik terus. Neng habis itu bro, setelah 5 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau pengen kuat lagi, telepon temennya yang tadi ngasih gratis, nyedot lagi. Dulu gratis jadi bayar nyedot lagi. Namanya kalau nggak pakai itu Mas Tatu cuma lemes. Nah setelah makan on lagi, Bergairah lagi. terus lemes lagi, on lagi, lemes lagi, bayar kita habis, gitu ya. Otaknya dipaksa kerja terus, sing tadi dipaksa nyantai akhirnya idiot, ini dipaksa kerja terus, on slap it. Sudah selesai kan? Ini kurang berkandang. Narkotika kontraknya idiot, ada daun. Terus ada opium juga di situ. Psikotropika maraiku, ada sabu, ini bablas it. Sudah, pengen idiot atau edan? Nggak pengen. Ada satu lagi belum, bahan aditif lainnya. Gampang sekali kan sekarang mempelajari PMR ya. Bahan aditif lainnya itu bukan tidak bikin idiot, tidak bikin gila, tapi mengganggu daya ingat, merusak daya ingat, bikin otak nggak kontrol. Contohnya minuman keras itu ada orang naik motor kalau mabuk mendem, kontrol nggak? Nah breknya apa kan? Nah otaknya terganggu juga. Terus apa lagi? Lem Aika Ekol, pernah dengar lem Aika Ekol? Sesuatu tahu? Nah ngabuni lem itu akan otaknya langsung sep, daya ingatnya hilang, halusinasi. Terus tembok habis dicat itu ada apanya? Thinner itu. Terus satu lagi jamur letong sapi. Nah kalian yang mungkin di tempat yang punya sapi, ketok ke letong, jamur itu marake gila sesaat, halusinasi. Bener-bener Tujuh letong itu. Jamurnya terus itu kayak pok pizza ya. Bisa. Penyakitnya begini. Wah, enak banget. Wah, neng bar kuwi apa? Tahu. Bar kuwi apa? Bar kuwi ada fly. Terus bayangan piye? Terus enak halusinasi. Dia sih Pak, apa yang ditanyakan? Bapak itu kan dari satu membuat kecanduan juga. Jadi apakah rokok itu juga termasuk narkoba? Iya, teman-teman Mbak Siva tadi mempelajari rokok termasuk di bahan titik lainnya, ya. Di situ ada zatnya, di situ salah satunya nikotin. Ada racun 400 lebih di situ. Ada nikotin, ada untuk pestisida, ada untuk formalin penguat main. Tuliskan drag di tangannya Mas Faiz ya. Huruf pertama itu D, gitu, pakai tangan. D gitu ya. Drugs hurufnya, yo. Gak apa-apa, nanti mungkin jijik kayak sensor ya. Enggak, yo. Kita lihat drugs narkoba itu hurufnya adalah drugs. Huruf pertama D, B. Huruf kedua R. Huruf ketiga O. Huruf keempat G. Huruf kelima S.
Nah, drugs ada di tangannya. Coba kita cek katanya tadi yang pintar akan jadi, yang bisa baca akan jadi tidak bisa. Iya. Ini kita hanya mempraktekkan ya bahwa narkoba itu ternyata bisa bikin konslet, bener nggak? Yuk kita cek. Nah, yuk kita cek, Faiz. Yuk. Ini hanya permainan loh ya, tenang ya. Huruf pertama apa? Huruf pertama apa? Terus kedua C. S C terus terus bacanya apa? S C U S R G berarti apa? Apa? Gak Sepusro. Padahal apa tulisannya? Senang. Apa? Ya, tangannya di sini. Ya. Semakin jadi baik. Ini terus B I yang ini ada. Ini maksudnya ini kering ya. Huruf pertama apa? Bismillah tuh. B terus B I no. Terus ini terus baik. Ini tekan gini kok kering. L A H. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. SMA 1 siap. Coba kita cek S1. Nah, tadi gara-gara narkoba dia nggak bisa mikir, nulis. Nah, sekarang setelah dapat pertobatan dengan bismillah. Nah, huruf pertama apa? D. Huruf selanjutnya I. terus N. terus G. terus U. terus N. G. bacanya apa? Hidung. Nah, cek. Bener nggak? Bingung, tepuk tangan sudah sembuh ya. Sekarang, wah. Dulu katakan Faiz, ini Mas Tatung ini. Dulu masa lalunya pernah narkoba seperti Mas Dahar juga. Tapi sekarang Mas Dahar menjadi penyuluh narkoba, menjadi orang baik. Mas Tatung menjadi guru BK. Mas Dahar selawatan keliling, Mas Tatung mengurus gereja Katolik. Nah, menuju masa depan yang baik, cerah. Dari yang dulu pernah kotor menjadi jernih kembali. Kalau kita peduli, yakin nggak teman yang pernah nakal bisa menjadi baik kembali kalau kita peduli? Yakin nggak? Kita doakan kepada Gusti Allah, kepada Tuhan. Maka lama-kelamaan teman yang nakal tiba-tiba kok ada kesadaran pengen sembuh dari kenakalannya. Yuk. Husni, kita cek nih. Kalau Husni tadi peduli pada temennya, yuk tangannya gini. Yang kotor akan jadi bersih kembali, seperti besok. Kok lemah banget ya? Wah, kekuatan untuk mengajak ke arah kebaikan dari kotor jadi putih kembali. Tepuk tangannya mana? Narkoba tidak akan masuk ke tempatmu, ke sekarang tarunamu, ke sekolahmu kalau kamu peduli kepada sahabat. Setuju nggak? Contohnya peduli pada sahabat, jangan sampai temanmu yang terpuruk curhatnya salah teman. Kalau terpuruk curhat sama salah teman, temanmu yang nakal akan mengajak kamu ke arah kejelekan. Tapi kalau teman yang baik akan mengajak kebaikan. Teman yang baik, kamu suntuk kok. Yuk, habis apa nih? Sholat. Gitu kan? Ada masalah apapun kalau kita sholat, tenang nggak? Tenang, tenang baru masalah belum selesai, tapi kan Tuhan memberi ketenangan. Makanya sugesti ini pada kalian biar kalian saling peduli seperti Mas Dahar, peduli kepada Mas Tatung. Ngajak Mas Tatung sekarang jangan sampai kenangan lagi, jangan sampai kenal lagi. Sentuh pundak sampingnya, plek-plek, ikuti kata Mas Dahar. 1, 2, 3. Tatap. Hai sobatku. Hai sobatku. Hai sobatku. Tenanglah. Ada aku di samping. Sampaikan semua masalahmu. Jangan galau. Jangan putus asa loh. Jangan pakai narkoba. Apalagi pergaulan bebas. Jika ada masalah, sampaikan kepadaku. Karena aku akan selalu bantu. Karena aku sobat sejatimu. Karena aku sebagai sahabat. Semuanya, PMR harus bangkit lebih baik. Kalau pernah mendapatkan masalah harus bangkit kembali. Kalau ada teman terpuruk diajak bang. Ya, tidak boleh putus. Aku sudah mulai berubah. Ayo, jangan pernah merasakan marah. Harapan yang dikubur banyak hingga hati terjadi. Tapi aku tetap bernyanyi. Angkat ya, prestasi ya. Yo, dan semua itu pasti PMR tetap berprestasi. Mudah-mudahan berkarya. Terima kasih.